برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. Continuing on inshallah of Al-Hikam, the book of wisdoms, Hikmah, Hikam. The plural of Hikmah is Hikam. Hikmah, Hikmah, Hikam. Al-Hikam by Ibn Ata'illah al-Sakandari, the transcendent being. Allah is beyond all of this. So there is some aphorism about how to really understand how close He is. Meaning that Allah has already made us and created us. That's how is it possible that there is something that can be blocking Allah, but He is the one that makes it appear? Meaning that anything that we see that is there, that we think that Allah is not there, know that Allah is behind all of that. Because Allah is before all of this. Everything in this world is temporary, is changing, whereas Allah subhanahu wa ta'ala is forever and is not changing. We think about the dunya, we think about the world, it's transient, it's moving, things are changing. Right? Life goes up and down like a roller coaster. But Allah subhanahu wa ta'ala, we know that inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, that indeed we are by Allah, we are from Allah, we are Allah's creation, and we're going to go back to Allah. Everything else is going to be destroyed, perished, and everything, except Allah. Right? Surah Al-Rahman, it's kullu man alayha, everything else will be perishable. Meaning there's a time limit. Nothing is forever. When we think about plastics that are forever, there will be a time when they will get eliminated. But remember that behind every single thing that is limited, there is something that is unlimited, which is Allah subhanahu wa ta'ala. The idea is that Allah is the one that makes that thing appear. And we think that Allah is not there. And then there's also different iterations of how we understand this sense of how close Allah is. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي يظهر بكل شيء. That Allah is there with every single thing, Meaning that Allah is the one that produced, for example, the source of this carpet. Allah is the one that produced the source of material right here. Right? So that is Allah that we are, in terms of seeing and how we interact with. وَهُوَ الظَّاهَرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ, in everything. So the idea is that we're not just looking at the material of what this is, but as how we can know that the way we interact it, that it will go back to Allah subhanahu wa ta'ala. We know that every single place that we make sujood will be a mashhad for us. Mashhad means a witnessing. That's why it's a very beautiful illustration of why after we pray, for example, dhuhr, and then you want to do a rawatib, the extra sunnahs, why do we move from one place to another? The reason being is that you want to have this sajda place to bear witness for you that, Ya Allah, your servant prayed on this place, and also he prayed on this place as well. Right? So we have many witnesses, inshallah, on the Day of Judgment. That's the idea of when we truly have an understanding of being centered with Allah. That everything that we deal with is in actuality dealing with Allah subhanahu wa ta'ala. That's a mindset that we have to really change, inshallah. So, bi kulli shay, with everything, in everything, fi kulli shay, wa huwa dhahara li kulli shay, for everything as well. And then huwa dhahir qabla wujudi kulli shay, He is there before everything else. We said that, before all of this, there is Allah.
وَهُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, that He is more apparent than anything else. Because we see this physical world, but what is more apparent, because we think about a signal, a red light. The red light doesn't just mean a red light. It's a symbol, but there is a meaning behind the symbol. What does the red light tell you to do? To stop. Right? Ayahs in the Quran, that's why some people, they translate it as verses. A more accurate translation, ayah is a symbol or a sign. When there's a sign that is showing you towards something. Right? Who is that something that put that sign? That's what we're discovering as Allah subhanahu wa ta'ala. That's the wayfaring that Allah has put signs. This whole alam is a sign. It's just the way we see it. If we can see those signs, inshallah, we can understand and get closer to Allah. Not the understanding that we're not close or far, but we remove the different veilings of our eyes that have on the heart as well. Right? So that's the idea of seeing that Allah is the center of all things and the beginning of all things, and everything comes back to Allah. So if we have that mindset, inshallah, then that really changes the way that we deal with things. That's something that we have to think about, inshallah ta'ala. This can get something very deep in that sense, but inshallah, one of the ways to do that is that every time you deal with something, know that Allah is close. Know that that thing is going back to Allah. Right? Those are just some small tips to really think about. Every time we deal with a person, that person is going back to Allah. When we deal with our cars, that thing, how did you use that car? Right? When we're walking, in the Day of Judgment, what did our legs do? Because we try to speak, but our hands will be speaking. Right? We're on our phones, we try to defend ourselves, our hands will be speaking. Right? So that's Allah subhanahu wa ta'ala, so that we can really truly recognize that Allah is within our lives, and we have to unveil so that we can truly get closer to Allah subhanahu wa ta'ala in a way that it's not just saying that, oh, Allah is watching me, Allah is seeing me, but in everything that we do, that we know that Allah is where we're going back to. Right? That's something that we need to raise awareness of. It's the idea of raising awareness, inshallah. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to raise our awareness of Allah subhanahu wa ta'ala. That's the idea of taqwa, to be conscious. So we ask Allah so that we can gain consciousness of Allah. Because if you're not conscious, you're sleeping. Right? You have to be awake to really understand who Allah is. Right? So we ask Allah so that we are awakened. Our hearts are awakened. Our eyes are truly seeing. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for insight, basira. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to love Allah as how He has given us an opportunity to be of His servants. InshaAllah ta'ala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. Kita kursi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu salli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku yang mulia, sesungguhnya perkara yang paling penting bagi kehidupan manusia dan jin adalah perkara iman. Iman ini lebih penting daripada pernapasan, apalagi daripada makan dan sebagainya. Dari pernapasan ini lebih penting iman. Padahal kita tidak bisa bernapas, misalnya 1 jam, otomatis mungkin akan mati.
Jadi bagaimana iman ini wujud dalam diri kita, makanya Allah Ta'ala memperintahkan ya ayyuhalladzina amanu aminu kama amanan. Jadi kita jangan hanya usaha perkara uang, tapi yang terpenting mengusahakan perkara iman. Karena orang bahagia itu bukan perkara banyak dolarnya, tapi orang yang paling bahagia sejauh mana iman kita. Iman kita makin luas, nanti kebahagiaan kita juga akan luas. Itu juga nanti perjalanan kita nggak akan hidup di dunia ini sementara di dunia ini. Hanya ujian saja di dunia. Tapi setelah itu hidup yang sesungguhnya adalah akhirat. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, la aisha illa aisha al-akhir. Tidak ada kehidupan kecuali nanti di akhirat. Jadi apabila iman ini baik, maka amalan-amalan mengikuti baik. Bila amalannya baik, suasana dan keadaan juga akan mengikuti baik, sehingga mendatangkan pertolongan Allah. Sebaliknya ketika iman kita ini rusak, amal perbuatan kita juga akan rusak. Suka maksiat, suka ingkar pada Allah. Akhirnya suasana keadaan juga mengikuti rusak, tidak menyenangkan. Nah, tapi malah itu telantar kita akan menjalani hidup dengan susah payah atau menderita. Jadi Allah menentukan kebahagiaan umat manusia tergantung daripada iman dan amal. Tergantung daripada iman dan amal. Bagaimana iman dan amal ini menjadi baik? Syaratnya hati harus baik. Bagaimana hati ini bisa menjadi baik? Maka ada 4 saluran yang harus dijaga dengan baik. Yaitu mata harus dijaga dengan baik, jangan sampai mata maksiat. Kalau mata maksiat masuk ke dalam hati, hati kita akan kotor juga. Itu juga telinga, jangan sampai maksiat kepada Allah. Kalau telinga ini maksiat pada Allah, hati juga akan kotor. Juga pemikiran kita, memikirkan yang baik-baik, jangan sampai memikirkan yang buruk-buruk. Ada yang sangat berpengaruh pada hati, yaitu lisan. Maka lisan ini dianjurkan oleh ulama kita supaya bicara yang baik-baik. Sampai Allah Ta'ala mengingatkan juga kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fawzan 'azim. Orang beriman diingatkan supaya takut yang sebenar-benarnya takut dan disuruh bicara yang baik-baik. Apabila kita bicara yang baik-baik, yuslih lakum a'malakum, Allah Ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan perbuatan kita. Amalan perbuatan kita akan diperbaiki. Maka bagaimana bicara baik? Ya bicara iman, bicara amal soleh, bicara pentingnya usaha agama, pentingnya agama dalam kehidupan kita. Tidak bicara selain itu, tapi bicara perkara iman. Maka iman akan baik apabila hati baik, hubungan erat dengan hati. Maka 4 saluran tadi harus dijaga dengan baik. Maka untuk menuntun ini agar kita ini keyakinan lurus, iman kita betul. Apa sih rusaknya iman ini? Apabila dicampur dengan kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Masih yakin ke selain Allah. Masih yakin ke selain Allah. Nah, namanya syirik. Karena selain Allah adalah makhluk. Makhluk tidak akan bisa memberi manfaat atau mudarat tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau bisa hari-hari kita syariatkan Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik. Allah yang menciptakan kita, Allah yang melihara kita, juga Allah yang beri rezeki kepada kita. Apabila kita hari-hari
bicara ini, bahkan dipikirkan ini, nanti kita akan diberikan sifat oleh Allah, yaitu sifat qanaah, menerima apa adanya. Begitu juga lisan sering mengucapkan Allah Sami, Allah Basir, Allah Alim, merasa didengarkan oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, dan merasa diketahui oleh Allah, dimengerti oleh Allah. Maka apabila perkara ini terus dibicarakan, diulang-ulang, maka kita akan diberikan sifat dalam hati kita, yaitu sifat takwa. Apa itu takwa? Yaitu takut pada Allah. Jadi ilmu yang sesungguhnya juga rasa takut pada Allah ini. Orang yang akan diselamatkan nanti di akhirat, orang yang takut pada Allah ini. Nah, yang dikehendaki Allah bukan takut di sini harus takut, nanti dikubur takut, di akhirat tidak seperti itu. Allah Ta'ala memberitakan takut ketika di sini. Jadi orang di sini ketika hidup di dunia ini sudah punya rasa takut, nanti apabila dipindah nanti ke alam barzah sudah nggak ada rasa takut lagi. Tapi di situ ada rasa bahagia, bahkan rindu ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Maka untuk itu kita harus sering-sering membicarakan tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, keesaan Allah. Maka bila perkara ini diulang-ulang dibicarakan, maka kebesaran Allah akan masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau hari-hari bicara tentang dolar, maka yang masuk ke dalam otak kita dolar, ke hati kita dolar. Itu semua di rohani kita hanya dipenuhi dengan dolar. Maka ketika sudah umur kita jatahnya sudah habis, bagaimana nanti akhir hayat kita? Apa kiranya bisa mengucapkan la ilaha illallah? Ini yang kita pikirkan. Maka agar nanti akhir hayat kita dengan iman yang sempurna, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka perkara ini yang harus diusahakan. Sampai Rasulullah sendiri, sampai Allah Ta'ala mengingatkan supaya kita ini takut kepada Allah, lalu mengusahakan ini perkara iman sampai level iman kita sebagaimana para sahabat. Jadi bagaimana ya alladzina amanu aminu kama amanan nas. Jadi bagaimana iman kita ini sebagaimana imannya para sahabat. Rasulullah begitu juga mengingatkan pada sahabatnya, "Jadidu imanakum." Ya sahabatku, perbanyaklah iman kalian. Kaifan jadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana saya memperbaiki atau memperbarui iman kalian? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Ulama menafsirkan kita disuruh memperbanyak menyampaikan la ilaha illallah. Apabila kita sering-sering menyampaikan hal ini, nanti anunya ke hati kita, terguncang kepada hati kita. Maka Abu Bakar ketika baru masuk Islam lalu nanya kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, setelah kami masuk Islam, apa tugas saya?" "Tugasmu sama dengan aku, yaitu menyampaikan la ilaha illallah. Tapi saat ini ditangguh dulu karena masih suasana situasi belum memenuhi syarat." Hanya Abu Bakar sudah nggak sabar itu, langsung keluar menjumpai orang, "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun." Apa yang terjadi? Ketika itu langsung orang yang dibilang seperti langsung serempak nyerang Abu Bakar sampai Abu Bakar jatuh pingsan, sampai kelengar kata orang Jawa. Tapi sudah ingat lagi, yang dipikirkan bukan dirinya, tapi yang ditanya anak Rasulullah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Nggak apa-apa. Padahal dia barusan kelengar dikeroyok orang banyak. Akhirnya asbab mujahadah, pengorbanan seperti itu, kalimat la ilaha illallah tertancap kuat sekali ke dalam hatinya. Untuk itu kita agar la ilaha illallah wujud dalam diri kita, maka kita harus menjalankan ini dakwah ilallah. Menjalankan dakwah ilallah. Jadi mengajak umat ini mengenal pada Allah. Targetnya diri kita, bukan orang lain. Tapi agar kita ini betul-betul dibebaskan daripada kesyirikan, karena di dalam hati kita penuh dengan la ilaha illallah. Maka di akhir hayat kita, harapan kita semua bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka agar mendapatkan la ilaha illallah, Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, "Hei sahabatku, apabila kalian ingin ilmu, dekatlah dengan aku, bermutakarah dengan aku. Tapi kalau ingin iman, menjauhlah dariku." Artinya suruh hijrah.
suruh hijrah agar mendapatkan hakikat la ilaha illallah Muhammad Rasul. Nabiullah Ibrahim sudah seorang nabi, sudah mendapat gelar Khalilullah, tapi dia oleh Allah masih disuruh meninggalkan keluarganya. Nah, bukan seperti kayak kami ini meninggalkan, masih ditinggali keperluan selama 4 bulan sudah secukupnya, sudah cukup itu akal kebiasaan sudah cukup. Nah, dulu Nabi Ibrahim enggak seperti itu, cuma ditinggali kurma berapa biji, begitu juga air cuma 1 kantong di tengah padang pasir. Bayangkan, ditinggalkan bukan 4 bulan seperti kami, tapi 13 tahun. Ismail waktu itu keadaan masih bayi, ditinggal di tengah padang pasir. Bayangkan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya sekali tempo ditengok, apakah istriku masih hidup, apakah anakku masih hidup, dilihat dari jauhan, oh masih hidup, tinggal lagi. Sampai 13 tahun. Ini belajar iman, usaha iman. Begitu juga setelah 13 tahun, dia kembali pada keluarga. Itu pun belum selesai usaha iman. Karena kenyataannya Nabi Ibrahim melihat anaknya sudah mulai ngencik dewasa, akhlaknya mulia, wajahnya tampan sekali. Hanya jatuh cinta pada anaknya. Sayang sekali. Cintanya sangat berat pada anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah menguji lagi, suruh nyembelih. Anak yang paling dicintai malah suruh nyembelih. Akhirnya semua satu keluarga semua susah menjalani ujian itu. Akhirnya terus bagaimana nak, ini saya mimpi kok suruh nyembelih kamu, ini bagaimana pendapatmu nak? Oh ya ayah, oh ya Rama, ini kalau betul-betul perintah Allah laksanakan Rama, jangan melihat saya tapi lihatlah perintah Allah. Dan seperti itu. Perintah Allah ini lebih penting daripada saya, ayah. Begitu juga sama istrinya. Setan mengganggu juga. Kamu jangan rela anakmu mau disembelih oleh bapaknya. Artinya istrinya punya keyakinan tidak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan yang sesat. Dia pasrah, terserah ayahnya. Akhirnya, sudah Rama, jalankan Rama, jangan melihat saya, tapi lihatlah perintah Allah. Akhirnya diajak berangkatlah Ismail dengan dikecek kata Rama, saya jangan diberokol seperti ini Rama. Saya dilihat malaikat malu, dikira saya ini gak taat pada orang tua. Lalu seperti itu. Ismail masih dalam keadaan umur segitu, tapi keyakinannya sudah luas. Maka itu kita sama-sama belajar bagaimana iman kita ini sesuai yang dikehendaki oleh dan Rasulnya. Maka disuruh huruf fisabilillah. Jadi dalam rangka usaha iman ini harus huruf fisabilillah. Karena Rasulullah sendiri tidak bisa ngasih iman. Tidak bisa Rasulullah memberi iman, maka disuruh huruf fisabilillah. Maka dalam huruf fisabilillah nanti Allah yang membimbingnya iman kita. Supaya kesirikan-kesirikan yang dalam dari kita ini hilang. Apabila kesirikan hilang, insya Allah perjalanan kita nanti berikutnya ke alam barzah. Di alam barzah kita akan dimuliakan oleh Allah. Begitu juga ketika nanti mengalami hari kiamat, di sana kita menjalani alam mahsyar. Nah di situ nanti ada mizan, ada hisab, ada siratal mustaqim, supaya perjalanan kita ini selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kita semua harus belajar meluangkan waktu, melatih diri, yaitu bagaimana umur yang diberikan oleh Allah supaya barokah. Luangkan waktu. Nah, dalam masa 1 bulan 30 hari, luangkan yang 3 hari untuk Allah dan Rasulnya dengan hijrah. Nanti bisa itikaf di masjid-masjid, di samping masjid ini bisa masjid selain sini. Seperti itu untuk melatih belajar usaha iman. Nah, maka Nabi Ibrahim bukan 3 hari atau 4 bulan atau 6 bulan, atau kalau sekarang ulama malah 3 tahun. Ulama malah 3 tahun malah sekarang ini. Bukannya 3. Cuman asas pertama yaitu dilatih dulu mulai 3 hari dalam usaha belajar iman. Nah kita usaha dolar ini tiap hari kita semangat untuk usaha. Tapi iman, kapan kita mengusahakan? Maka kalau kita nggak mau meluangkan waktu seperti ini, kapan kita usaha iman atau belajar iman? Akhirnya nggak ada waktu. Akhirnya umur habis, kita akan menyesal nanti di alam kubur sana, menyesal yang selama-lamanya. Maka jangan sampai hal itu terjadi. Insya Allah yang hadir di sini semua siap. Amin. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, diterima oleh Allah atas
usaha pentingnya iman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.